Sejarah perkembangan kebidanan. Perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad 20. William Smile dari Skotlandia mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik, memperkenalkan cara pengukuran conjugata diagonalis dalam pelvimetri, menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong. Penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pemompaan parumel sebuah metal kataler. Ignaz Philipp Semmelweis, seorang dokter dari Hungaria, mengenalkan tentang cuci tangan yang bersih, mengacu pada pengendalian spesies Puerperium. James Young Simpsons dari Edinburgh, Skotlandia, memperkenalkan dan menggunakan anestesi tahun 1824. James dari Inggris menjadi orang pertama yang berhasil menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Jean Le Bouman dari Prancis, orang kepercayaan Rennes, penemu stetoskop pada tahun 1819, pertama kali mendengar bunyi jantung janin dengan stetoskop pada tahun 1920. John Charles Wavell dari Inggris, pada tahun 1843 adalah orang pertama yang tes urin pada perempuan hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan eklamsipsia. Adolphe Pinard dari Prancis, pada tahun 1878 mengumpulkan kerjanya pada palpasi abdominal. Karl Kreid dari Jerman, menggambarkan metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. Judith Belln, dokter obstetri dari Jerman, pada tahun 1875 menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim dalam persalinan macet atau sulit. Downs dari Bordeaux, pada tahun 1857 memperkenalkan penggunaan inkubator dalam perawatan bayi prematur. Postnatal care. Sejak munculnya hospitalisasi untuk persalinan telah berubah dari perpanjangan masa rawatan sampai 10 hari ke tren modern ambulansi dairi yang pada kenyataannya suatu pengembalian pada cara yang lebih alami. Selama beberapa tahun, pemisahan ibu dan bayi merupakan praktek yang dapat diterima di banyak rumah sakit dan alat menyusui bayi buatan menjadi dapat diterima dan bahkan oleh norma. Bagaimanapun, alami sekali lagi membuktikan dirinya roaming in, dipraktikkan dan dipromosikan menyusui di semua rumah sakit yang sudah mendapat penerangan. Perkembangan teknologi yang cepat dalam monitoring antepartum dan intrapartum yang tepat menjadi mungkin dengan penggunaan ultrasonografi dan kardiotokografi dan telah merubah prognosis bagi bayi prematur secara dramatis ketika dirawat di neonatal intensif. Hal ini juga memungkinkan perkembangan yang menakjubkan. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Amerika. Pelayanan kebidanan di Amerika. Di Amerika, para bidan berperan seperti dokter, berpengalaman tanpa pendidikan yang spesifik, standar, atau peraturan sampai pada awal abad ke-20. Kebidanan, sementara itu, menjadi tidak diakui dalam sebagian besar yurisdiksi atau hukum, dengan istilah nenek tua. Kebidanan akhirnya padam. Profesi bidan hampir mati. Sekitar tahun 1700, para ahli sejarah memprediksi bahwa angka kematian ibu di Amerika Serikat sebanyak 95%. Salah satu alasan mengapa dokter banyak terlibat dalam persalinan adalah untuk menghilangkan praktik sihir yang masih ada pada saat itu. Dokter memegang kendali dan banyak memberikan obat, tapi tidak mengindahkan aspek spiritual, sehingga perempuan yang menjalani persalinan selalu dihinggapi perasaan takut terhadap kematian. Pendidikan kebidanan di Amerika. Tahun 1765,
Pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Banyak kalangan medis yang berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual, perempuan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan, sehingga bidan tidak mempunyai pendukung. Pada pertengahan abad antara tahun 1770 dan 1820, para perempuan golongan atas di kota-kota Amerika mulai meminta bantuan para dokter. Sejak awal tahun 1990, setengah persalinan di Amerika Serikat ditangani oleh dokter. Bidan hanya menangani persalinan perempuan yang tidak mampu membayar dokter. Tahun 1915, Dr. Joseph Dilly mengatakan bahwa kelahiran bayi adalah proses patologis dan bidan tidak mempunyai peran di dalamnya, serta diberlakukannya protap pertolongan persalinan di Amerika Serikat, yaitu yang pertama memberikan sedatif pada awal infartur, dua memberikan serviks berdilatasi memberikan kateter pada kala 2, 3 melakukan episiotomi, 4 melahirkan bayi dengan forceps ekstraksi plasenta, 5 memberikan uteronika serta menjahit episiotomi. Tahun 1955, American College of Nurse Midwife dibuka pada tahun 1971. Seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di Institut Kesehatan. Pada tahun 1979, Badan Pengawasan Obat Amerika menyatakan bahwa ibu bersalin yang menerima anestesi dalam dosis tinggi melahirkan anak-anak dengan kemunduran perkembangan psikomotor. Pada era 1980-an, ACNM membuka pedoman alternatif lain dalam home birth. Pada tahun yang sama dibuat legalisasi tentang praktik profesional bidan sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktik yang spesifik dan membutuhkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Pada tahun 1982, MANA, Midwife Alliance of North America, dibentuk guna meningkatkan komunikasi antara bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetisi untuk melindungi bidan. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh bidan Amerika saat ini antara lain, walau ada banyak undang-undang yang direct entry midwife masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Lisensi praktik berbeda pada setiap negara bagian. Tidak ada standar nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan sebagai seorang yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama. Kritik tajam dari profesi medis kepada direct entry midwife ditambah dengan isolasi dari sistem pelayanan kesehatan telah mempersulit sebagian besar dari mereka untuk memperoleh dukungan medis yang memadai bila terjadi keadaan gawat darurat. Pendidikan kebidanan biasanya berbentuk praktik lapangan. Sampai saat ini mereka bisa menangani persalinan dengan pengalaman sebagai bidan. Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan 4 tahun dan praktik lapangan selama 2 tahun, yang mana biayanya yang sangat mahal. Kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standar, menyediakan sertifikat, dan membuat izin praktik. Saat ini Amerika merupakan negara yang menyediakan perawatan maternitas termahal di dunia, tapi sekaligus merupakan negara industri yang paling buruk dalam hasil perawatan natal di negara-negara industri lainnya. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda. Perkembangan kebidanan di Belanda seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah Belanda terhadap kelahiran dan kematian, pemerintah mengambil tindakan terhadap masalah tersebut. Wanita berhak memilih apakah ia mau melahirkan di rumah sakit atau di rumah, hidup atau mati. Belanda memiliki angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan kematian prenatal relatif rendah. Profesor Gert van Kloosterman pada konferensinya di Toronto tahun 1984 menyatakan bahwa setiap kehamilan adalah normal, harus selalu dipantau dan mereka bebas memilih untuk tinggal di rumah atau rumah sakit, di mana bidan yang sama akan memantau kehamilannya. Astrid Lindbergh
mengatakan seorang perawat yang baik tidak akan menjadi seorang bidan yang baik karena perawat dididik untuk merawat orang yang sakit, sedangkan bidan untuk kesehatan wanita. Perkembangan kebidanan di Belanda. Maria de Boer yang mengatakan bahwa kebidanan tidak memiliki hubungan dengan keperawatan. Kebidanan adalah profesi yang mandiri. Pendidikan kebidanan di Amsterdam memiliki prinsip yakni sebagaimana memberi anestesi dan sedatif pada pasien, begitulah kita harus mengadakan pendekatan dan memberi pada ibu saat persalinan. Jadi pada praktiknya bidan harus memandang ibu secara keseluruhan dan mendorong ibu untuk menolong dirinya sendiri. Bidan harus menjadi role model di masyarakat dan harus menganggap kehamilan adalah sesuatu yang normal. Sehingga apabila seorang perempuan merasa dirinya hamil, dia dapat langsung memeriksakan diri ke bidan atau dianjurkan oleh keluarga, teman, atau siapa saja. Pendidikan kebidanan di Belanda. Pendidikan kebidanan di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir tahun 800 calon mahasiswa, 95% wanita, 4% pria yang mengikuti tes syarat masuk mengikuti pendidikan usia minimum 19 tahun, telah menamatkan secondary education atau yang sederajat dengan jurusan kimia dan biologi. Mahasiswa kebidanan tidak menerima gaji dan tidak membayar biaya pendidikan. Selama pendidikan di ketiga institusi tersebut menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai proses fisiologi. Ini diterapkan dengan menempatkan mahasiswa untuk praktek di kamar bersalin di mana wanita dengan resiko rendah melahirkan, persalinan walaupun di rumah sakit seperti di rumah. Tidak ada dokter yang siap menolong dan tidak dapat kardiogram. Mahasiswa akan teruju keterampilan kebidanan yang telah terpelajari. Bila ada masalah, mahasiswa baru akan berkonsultasi dengan ahli kebidanan dan seperti di rumah. Wanita dikirim ke ruang bersalin patologi. Mahasiswa diwajibkan mempunyai pengalaman minimal 40 persalinan selama pendidikan. Ketika mereka lulus ujian akhir akan menerima ijazah yang di dalamnya tercantum nilai ujian. Pelayanan yang dilaksanakan oleh Belanda. Pelayanan antenatal. Bidan menurut peraturan Belanda lebih berhak praktik mandiri daripada perawat. Bidan mempunyai izin resmi untuk praktik atau menyediakan layanan kepada wanita yang dengan resiko rendah, meliputi antenatal, intrapartum, dan postnatal tanpa ahli kandungan yang menyertai mereka bekerja di bawah lembaga audit kesehatan. Bidan harus merujuk wanita dengan resiko tinggi atau kasus patologi ke ahli kebidanan untuk dirawat dengan baik. Untuk memperbaiki pelayanan kebidanan dan ahli kebidanan dan untuk meningkatkan kerjasama antar bidan dan ahli kebidanan, dibentuklah daftar indikasi oleh kelompok kecil yang berhubungan dengan pelayanan maternal di Belanda. Pelayanan intrapartum di Belanda. Pelayanan intrapartum dimulai dari waktu bidan dipanggil sampai 1 jam setelah lahirnya plasenta dan membrannya. Bidan mempunyai kemampuan untuk melakukan episiotomi, tapi tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Biasanya bidan menjahit luka perineum atau episiotomi. Untuk luka yang parah dirujuk ke ahli kebidanan. Sintometrin dan ergometrin diberikan jika ada indikasi. Kebanyakan kala 3 dibiarkan sesuai fisiologinya. Analgesik tidak digunakan dalam persalinan. Pelayanan postpartum di Belanda. Di kebidanan Belanda, pelayanan postnatal dimulai setelah pada tahun 1988, persalinan di negara Belanda 80% telah ditolong oleh bidan. Hanya 20% persalinan di rumah sakit. Pelayanan kebidanan dilakukan pada community normal. Bidan sudah mempunyai independensi yang jelas. Kondisi kesehatan ibu dan anak pun semakin baik. Bidan mempunyai tanggung jawab yakni melindungi dan memfasilitasi proses alami, menyeleksi kapan wanita perlu intervensi yang menghindarkan teknologi dan pertolongan dokter yang tidak penting. Pendidikan bidan digunakan sistem direct entry dengan lama pendidikan 3 tahun. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta kesehatan masyarakat yang tinggi.
Pelayanan kebidanan setelah Perang Dunia II lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat hospitalisasi. Bidan berasal dari perawat jurusan kebidanan dan perawat kesehatan. Masyarakat serta bidan hanya berperan sebagai asisten dokter. Pertolongan persalinan lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Jepang melakukan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi. Pada tahun 1987, peran bidan kembali dan tahun 1989 berorientasi pada siklus kehidupan wanita, mulai dari pubertas sampai klimakserium serta kembali ke persalinan normal. Pelayanan kebidanan di Jepang. Bagi orang Jepang, melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Banyak wanita yang akan melahirkan diasingkan dan saat persalinan terjadi di tempat kotor gelap seperti gedung dan gudang. Dokumentasi relevan pertama tentang praktik kebidanan adalah tentang pembantu-pembantu kelahiran atau asisten pada periode Heian 794 sampai 1115. Dokumentasi hukum pertama tentang praktek kebidanan diterbitkan pada tahun 1868. Dokumen ini resmi menjadi dasar untuk peraturan-peraturan hukum utama untuk profesi medis Jepang. Tahun 1899, izin kerja kebidanan dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi. Pendidikan kebidanan di Jepang. Pendidikan kebidanan di Jepang diawali dengan terbentuknya sekolah bidan pada tahun 1912, didirikan oleh Ogin, dan baru mendapat lisensi pada tahun 1974. Tahun 1899, lisensi dan peraturan-peraturan untuk seleksi baru terbentuk. Tahun 1987, pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bidan terdiri dari ilmu fisika, biologi, ilmu sosial, dan psikologi. Ternyata hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan. Bidan-bidan tersebut banyak yang bersifat tidak ramah dan tidak banyak menolong persalinan dan pelayanan kebidanan. Pendidikan kebidanan di Jepang. Yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Tingkat degree di universitas terdiri dari 8-16 kredit, yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktik. Pendidikan kebidanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal, serta meningkatkan kebutuhan masyarakat karena masih tingginya angka aborsi di Jepang. Yang masih terdapat di Jepang antara lain masih kurangnya tenaga bidan dan kualitas bidan yang masih belum memuaskan. Saat ini pendidikan bidan di Jepang bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun atau melalui program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi 4 tahun.